meyakinkan diri sih sebenarnya untuk saya bisa keluar gitu, karena eh, total hari di rumah itu terhitung kemarin ya itu 24 hari di rumah gitu. Ya, Kegiatannya seperti apa di rumah biar nggak makan, bosan? tidur, badan memelar, semua udah gua nggak pangkas. Sengaja Males kok. ya, enggak males ngapa-ngapain juga males gitu. Jadi ya kayak ini selesai kerja ya pulang, nggak kemana-mana lagi. Yang paling bosan kan anak-anak biasanya seperti apa? Kalau yang udah mulai ngerti bosan itu ya veterannya, ya dia udah mulai ngerti arti kata bosan. Jadi ya saya mencoba menerangkan ke dia bagaimana kalau dia lebih lama bahkan dari saya ya, dia udah sebulan lebih, iya pas iya sebulan dia di rumah. Jadi harus menjelaskan ke Sinyo kalau ini sebenarnya bukan nggak bisa pulih, jadi semua bisa pulih. Jadi saya harus yakinkan anak-anak. Jadi kita harus terus selalu berdoa setiap malam. Jadi ya bahasa orang tua sih ke anak-anak supaya dia tidak bosan gitu, dan mencari permainan-permainan yang anak-anak bisa main gitu. Tapi kita ini diri kerja lagi nih keluar rumah, takut juga nggak sih? Takut, tapi ya gimana, sama kayak teman-teman semua kan, ya kita harus bekerja. Kita ya maunya kerja dari rumah, ya maunya kerja dari rumah, tapi nggak semua pekerjaan itu bisa kita lakukan dari rumah gitu. Jadi tetap jaga kesehatan dan jaga jarak, ikutin anjuran pemerintah. Kayak kita naik berkendaraan di mobil juga ngikutin arahan dari pemerintah gitu. Kita kan kangen ngapain juga untuk keluar gitu? Mungkin apa Yang diucapinnya dia kangen manggung, dia kangen nyanyi, dia kangen pegang mic, katanya dia cuma pengen pegang mic. Ya udah, itu kan ada mic-nya, lo jawab pegang aja gitu, nggak maunya di panggung besar gitu. Jadi ya normal lah. Jadi selama pas sudah sebulan ini baru dia ngucapin kata bosen. Kok kemarin sempat Sarwenda dapat komentar negatif gitu dari netizen karena makan makanan yang mewah gitu, sedangkan di luar kan posisi sedang itu juga gimana sih? Enggak, saya emang nggak nanggepin yang kayak gitu. Karena ya semua orang punya banyak waktu akhirnya di rumah, jadi komentarin yang nggak hal yang nggak gitu. Jadi ya selama kita nggak ngerugiin orang lain ya nggak ada masalah. Kok di balik kebosanan itu kan ada sisi positif juga, maksudnya jadi lebih banyak bersama segala macam. Seperti apa sih? Banyak sisi positif memang sih, tapi akhirnya kita tahu bagaimana sebenarnya kalau seorang wanita tuh kalau di rumah suntuknya kayak apa, jenuhnya kayak apa. Jadi kita bisa ngerti dari sisi situnya sih, dan dari segi pekerjaan yang ada di rumah ya akhirnya ya semuanya aja kita lakuin deh, daripada kita duduk makan, habis makanan udah kita makan, ujung-ujungnya pasti gue yakin lu semua juga pasti makan udah paling enak mie lagi sama telur, iya kan, udah paling nikmat. Terus habis itu kena angin hilang. Tapi serumah udah ditambah bobotnya nambah berarti kok. Bertrand nambah dia sekarang ini berapa ya, 46. Berarti dari dia datang sampai sekarang ini dia nambah 10 kilo. Dia nambah 10 kilo. Apa? Sebulan 10 kilo. Iya, selama udah sama saya jadi tambah 10 kilo. Cepet banget. Biasanya kan cuma dikit. Ini langsung tambah 10 kilo. Baru tadi malam dihitung. Kalau saya udah nggak berani nginjek timbangan. Tapi udah berasa ya kok? Takut. Apa? Udah berasa ya agak-agak. Iya, sekarang saya udah nggak suka huruf M lagi, sukanya huruf L. Jadinya nggak apa-apa lah, yang penting sehat, deh biar aja. Maunya sih jaga makan, tapi lu gimana di rumah apalagi kegiatannya kalau nggak makan, ngosrek. Segala tempe apa aja gua goreng, apa aja gua oseng gitu. Jadi mengingat tepung cuma diaduk pakai telur, gua jadiin makanan. Apa aja, jadi ya yang penting ada kegiatan gitu. Yang penting ada kegiatan. Bapak biasanya kalau sekarang nih Bapak jadi punya keahlian baru, misalkan ya jadi bisa masak, jadi bisa ngajarin anak ini yang tadinya mungkin mereka kurang menguasai gitu. Robin gimana? Kalau Wenda cuman gini doang, akhirnya ngerasain kan bagaimana nginjek dapur. Akhirnya kan dia, akhirnya. Jadi ya saya bisa merasakan hal itu gitu. Jadi bagaimana dia juga udah dari subuh biasanya kan. Kalau ini kan sekarang semua yang ada di rumah mau nggak mau kalau udah bosen jenuh buka meja lagi, nonton lagi, buka handphone lagi, ke dapur lagi, udah gitu doang. Sampai nyuci piring aja gue lakuin semuanya. Hal-hal biasa yang nggak dilakuin veteran dulu akhirnya dilakuin sekarang apa mungkin Pak? Nggak ada perubahan sih semuanya di rumah semuanya. Ya, Ya kayak kan? ngagu mungkin Pak.
Nah kalau nyiptain lagu dia nggak mau karena dia takut sedih katanya. Berarti kan gambaran hati dia saat ini lagi sedih gitu. Jadi dia tidak mau akhirnya kata-katanya jadi berlarut-larut dan membuat dia jadi sedih. Saya rasa sih saya tidak mau meminta dia. Kan saya bilang Onyo ada lagu nggak Nyo? Kalau ada lagu kasih tau ayah ya gitu. Ada tapi Onyo nggak mau lagunya sedih nggak mau. Jadi ada yang lagu buat tetap kasih semangat buat petugas medis, cuman dia sedih banget lagunya katanya. Saya juga belum dengar, tapi kalau anak saya nggak mau, saya nggak pernah paksa. Oh ya udah, nggak usah, udah pokoknya nggak usah sedih-sedih, nggak usah ada apa lagi, kita harus semangat. Padahal itu kata-kata buat ayahnya sendiri. Jadi saya harus semangatin dia. Kok keluarga dari NTT sempat nanyain keadaan Peter nggak sih? Ada, kita tetap video call, Oh. tetap komunikasi sama opa-omanya, sama papanya. Mereka berarti sempat khawatir juga ngeliat apa namanya sekarang di Jakarta lagi kayak begini gitu ya. Enggak ya, karena mereka juga udah di rumah juga. Oh, mereka di rumah. Mereka di rumah juga, nggak kemana-mana, jadi ya nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Jadi apa yang dirasakan kita ya sama kayak yang ada mereka juga gitu. Oh, berarti mereka semua Semua di rumah, walaupun di NTT nol ya katanya Iya. gitu. Jadi tapi mereka disiplin banget tetap di rumah dan itu keren banget. Kok bisnis ayam gimana kok berdampak nggak sama corona? Bukan berdampak lagi, terjun bebas, tapi nggak ada pilihan lain mbak. Saya hanya bersyukur aja, mungkin ini cara Tuhan untuk saya berpikir lagi untuk apa yang bisa saya lakukan, bisa fight, itu pasti berdampak. Jadi kalau dibilang nggak berdampak nggak mungkin. Oh, kemarin sempat ada yang ditutup ininya gerainya, kemarin sempat ada berita kalau yang di Bantul katanya mau ditutup kayak gitu. Nggak ditutup karena safety. Kalau sekarang udah buka kok. Apalagi sekarang ini kan untuk pengendara ojol dan yang lainnya itu kami suplai makanan, hanya itu bisa kita bantu. Berarti kalau pengurangan store itu nggak benar berarti. Pengurangan stok nggak ada. Kalau pengurangan stok ya kalau seandainya memang normal yang lain aja sih, sebelum ada corona juga kalau memang di daerahnya atau di kotanya memang nggak cheap gitu pendapatannya ya harus tutup gitu. Jadi bukan karena corona. Jadi saya tidak mau menyalahkan corona. Ada 6.000 karyawan gitu tuh, sementara semua ada banyak usaha yang PHK gitu Ya. kan. Ruben gimana usahanya supaya mereka tetap bisa bekerja? Iya, dicari yang memang benar-benar mereka masih bisa bekerja. Tapi kan ada beberapa bagian yang memang nggak ada yang bisa dikerjakan gitu, jadi mau ngelakuin apa juga bingung kan, mau berbuat apa juga bingung gitu. Makanya kalau aku ngelihatnya ya tidak hanya saya tapi pasti dengan orang-orang yang punya usaha yang lain juga pasti ini berdampak banget. Jadi tengah kondisi yang kayak gini tapi pos walaupun masih mau Ribuan paket kemarin bagi-bagi. bantuannya. Nggak ada yang bisa saya bantu lagi, cuman itu yang bisa saya bergerak di bidang pangan, jadi saya kasih ke mereka ya makanan 10.000 box itu dari perusahaan saya. Dan saya ini masih mengumpulkan barang-barang untuk petugas medis, ngumpulin sendiri. Aduh, susahnya bukan main. Jadi saya mengerti bagaimana dari pihak rumah sakit itu ngerasain susahnya. Saya selama di rumah ditipuin banyak banget, beli masker ditipuin, transfer. Udah bener, wah ini kayaknya murah nih. Bener, buat transfer gede-gede lagi transfernya. Jadi udahlah, emang udah nggak rezeki. Males ngoceh di Instagram, udahlah belum rezeki, udah lewat aja gitu. Cuman Donasi pakai uang pribadi ya, Kok? pribadi nggak ada. Ya Berarti total semampunya. berapa banyak tuh yang udah ketipu transfer buat beli masker gitu kok? Masker 2 kali ketipu. Pertama beli 200 box buat rumah sakit. Ini harganya segini. Ya udah. Oh ya bener dia, lumayan lah diskonannya. Ada transfer hilang. Nggak ada, boxnya aja kagak ada bentuknya. Puluhan juta Kagak ada ya kok? Udah. Karena pokoknya gue ketipu itu, terus banyak deh. Jadi ya bantuan saya buat rumah sakit itu belum pernah saya kasih karena saya masih sulit mendapatkan masker itu gitu. Dan kebetulan kayak yang lainnya saya udah kumpulin, jadi ada teman-teman yang jualan, ini saya kumpulin buat rumah sakit, ini saya rumah sakit. Karena kenapa saya tidak ikutan dalam sebuah perkumpulan untuk memberikan donasi itu karena
yang saya berikan kan nggak seberapa, jadi kayaknya lebih baik saya beli sendiri aja deh semampunya. Gitu ya. Mungkin ada himbauan untuk Ya pokoknya untuk semua teman-teman yang bekerja keluar, pokoknya semua teman-teman yang bekerja di luar itu ya, karena memang profesi dan pekerjaannya tidak bisa selalu bekerja dari rumah, yang pasti selalu jaga kesehatan dan percaya ini bukan hanya masalah kita pribadi saja, tapi ini bisa kita lewati bersama-sama semuanya dan Indonesia bisa kembali lagi pulih. Makasih ya. Ya, makasih ya. Thank you, kok. Ya. Omset turun bebas, gaji menghitung kok karyawan kok. Amin. Nggak ada pengurangan kok. Hah? Nggak ada pengurangan. Kan omset turun bebas. Nggak ada. Oh, nurun. Oh ya. Makasih kok. Makasih ya.